Yang kedua, kita harus memiliki pemahaman dan pengetahuan dan keyakinan yang dalam untuk memahami dan mempercayai konsep Allah Tritunggal dengan benar. Minimnya pemahaman orang Kristen tentang konsep Allah Tritunggal. Ini juga yang menjadi salah satu penyebab terbesar orang Kristen malas ikut memberitakan Injil. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan saudara kita seberang. Dan ini sudah pernah saya riset, Bapak Ibu. Selama kurang lebih 20 tahun. Di kalangan orang Kristen, saya memberikan kuesioner kepada mereka. Hal apakah yang membuat saudara begitu malas dan takut untuk bertakan Injil? Salah satu jawaban mereka adalah karena kami sulit memahami dan meyakini dan mempercayai tentang konsep Allah Tritunggal. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, masih banyak juga orang Kristen yang belum yakin, yang belum tidak belum mengerti tentang apa arti daripada konsep Allah Tritunggal. Dan itu bukan hanya jemaat, pendeta juga masih ada kok. Belum paham dan belum mengerti, boro-boro percaya tentang konsep Allah Tritunggal. Hari-hari ini, sungguh pendeta, jemaat menolak konsep Allah Tritunggal. Tapi Yesus, yes, di mana itu Bapak Ibu? Sengaja mereka membuang konsep Allah Tritunggal itu dengan satu alasan, karena ini menghalangi kita berkata Injil kepada saudara kita seberang. Maka muncul ajaran sesat. Tapi ini dikasih oleh Tuhan Kristus 25 tahun memberitakan Injil. Lagi-lagi bukan hanya di belakang mimbar loh ya. Saya beritakan Injil. Bukan hanya khotbah. Enggak. Betul saya lakukan itu. Pribadi. Dimanapun. Saya tidak pernah melihat konsep Allah Tritunggal menjadi penghalang orang bertobat pada Kristus. Mengapa? Karena saya punya pemahaman yang benar tentang konsep Allah Tritunggal dan saya bisa menjelaskan itu kepada mereka. Sehingga mereka katakan, oh berarti saya salah paham dong Pak Tony selama ini. Iya betul. Makanya pahamnya ibu jadi salah. Kalau Bapak Ibu diperhatikan tentang konsep Allah Tritunggal ini. Karena ini akan selalu menjadi pertanyaan orang Kristen, apalagi saudara kita seberang. Sebelum kita bertekan Injil bareng. Kata Tritunggal dalam bahasa Yunaninya Trinus, ini pertama kali dipakai untuk menerangkan keberadaan Allah. Hati-hati Bapak Ibu tolong dibedakan keberapaan dan keberadaan ya. Konsep Allah Tritunggal atau Trinitas dalam bahasa Yunani pertama kali dipakai untuk menerangkan, menjelaskan keberadaan Allah, bukan keberapaan. Kalau keberapaan itu nanti jumlah. Tapi kalau keberadaan itu bicara masalah eksistensi. Hal ini nih diterangkan, dijelaskan oleh yang namanya Theophilus. Tahun 163 sampai tahun 183 Masehi. Siapa ini Theophilus ini? Apakah dia di dalam kita? Apa karyanya dia? Nama Theophilus itu sudah dicatat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 2. Silakan Bapak Ibu lihat di Alkitab. Intinya Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 2 menjelaskan bahwa Theophilus sebenarnya sudah banyak menjelaskan dan menguraikan tentang arti makna kata Tritunggal yang artinya bukan tiga Tuhan. Bukan. Di arti kata Tritunggal adalah Allah yang esa, yang satu, yang monoteis. Dia memperkenalkan dirinya kepada manusia
atau mendekatkan dirinya kepada manusia, Bapak Ibu dan saya, dengan tiga peran atau oknum dan tiga nama yang berbeda. Siapa? Bapak Ibu lihat di gambarnya. Sebagai bapak, sebagai anak, dan juga sebagai roh. Ini sudah dijelaskan oleh Theophilus, Bapak Ibu. Maka Lukas menguraikan kembali secara detail penjelasan dari Theophilus ini. Dan bukan hanya di Lukas yang menjelaskan, tapi juga Matius, Markus, Yohanes, 4 Injil menjelaskan pemahaman yang telah diberikan oleh Theophilus ini. Sekali lagi Bapak Ibu, arti daripada Tritunggal itu adalah Allah kita yang satu atau yang esa. Dia memperkenalkan dirinya dengan tiga nama yang berbeda. Sebagai Bapa, sebagai Yesus, dan juga sebagai Roh Kudus. Yang artinya apa? Waktu Allah mengatakan, panggil aku Bapa, itu artinya adalah Bapa itu sama dengan Allah, dan Allah itu adalah Bapa itu sendiri. Waktu Allah ya mengutus Yesus sendiri datang ke dunia ini, itu sama dengan artinya Yesus itu adalah Allah yang adalah Allah itu sendiri. Dan Yesus adalah Allah dan Allah adalah Yesus. Ini kan sekarang kan di otak-atik orang juga, di mana Yesus itu dibuang, bukan Allah, tapi hanya suruhan Allah. Itu sesat. Yesus itu Allah. Dan Allah itu juga adalah sama dengan Yesus. Yang artinya apa? Yesus itu adalah salah satu bentuk kehadiran konkret dari Allah yang bersifat roh itu turun ke dunia ini menjadi sama seperti manusia dan hidup di antara manusia, menyalami dan mengalami masalah persoalan perbuatan, pentingnya manusia diampuni dosa dan kesalahannya. Allah yang bisa, Allah yang satu. Sama. Dia juga memiliki nama Roh Kudus. Makanya dalam hal ini, Roh Kudus itu juga adalah Allah dan Roh Kudus itu juga adalah Allah itu sendiri. Artinya di sini Bapak Ibu, Allah kita satu tetap. Esa, monoteis. Tetapi punya tiga nama yang berbeda. Dan jangan lupa, Allah yang satu memiliki tiga nama yang berbeda. Juga Allah yang satu itu memiliki peran dan tugas yang berbeda. Contoh, waktu Allah berperan dalam pribadi Bapa, itu juga punya itu juga tugasnya berbeda dengan Yesus dan juga dengan Tuhan. Di mana bedanya? Waktu Allah menjadi Bapa, dia berperan mau mendekatkan dirinya kepada kita secara lebih personal, lebih bersifat pribadi, Bapak Ibu. Maka untuk itulah Tuhan bilang, panggillah aku Bapa. Sehingga apa? Semua orang tua kita yang di dunia ini pasti akan meninggal dunia kok. Tapi karena kita punya Bapa yang kekal, Bapa surgawi, dia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun orang tua kita meninggalkan kita di dunia. Apa peran Allah dalam hubungannya dengan waktu itu menjadi Yesus? Mengampuni dosa. Dan memberikan hidup kekal kan Bapak Ibu. Dan itu dikerjakan oleh Allah yang satu. Cuma namanya berbeda dan perannya berbeda. Khusus dalam peran Yesus. Sama halnya. Yang satu, yang mono, yang esa itu Bapak Ibu. Juga memiliki nama Roh Kudus. Tentu dengan peran dan tugas yang berbeda. Sebagai Bapa dan juga Yesus. Maka kita mengatakan, untuk apa Roh Kudus? Untuk apa Allah perlu menjadi Roh Kudus? Supaya Allah itu bisa leluasa masuk di ruang hati, pikiran, dan perasaan kita tanpa dibatasi oleh apapun juga. Itulah artinya di sini. Waktu Allah berperan sebagai Bapa, beda perannya. Waktu Allah menjadi Yesus, waktu Allah berperan sebagai Yesus, beda tugasnya. Waktu Allah berperan sebagai Roh Kudus. Juga, waktu Allah berperan
Sebagai Roh Kudus beda tugasnya waktu Allah berperan sebagai Bapa. Ini sudah dijelaskan oleh Theophilus ribuan tahun yang lalu. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Ya, kata Trinus itu artinya merangkap. Lebih spesifik lagi arti merangkap itu adalah Allah yang satu. Esa, monoteis. Esa, monoteis itu sama dengan satu arti Bapak Ibu. Memperkenalkan dirinya kepada Bapak Ibu dan saya. Dengan tiga nama yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan juga dengan tiga peran atau fungsi atau pribadi yang berbeda. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Di sana disebutkan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tidak berarti tiga. Satu. Namun memiliki nama yang berbeda dan juga peran dan fungsi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, Allah Tritunggal artinya adalah Allah menyatakan dirinya, atau sama dengan Allah memperkenalkan dirinya, atau sama dengan artinya Allah mendekatkan dirinya kepada manusia dengan tiga cara dan tiga nama dan tiga pribadi atau peran. Tolong Bapak Ibu jangan dipahami arti kata pribadi itu orang ya, seperti hitungan orang, enggak beda. Maka saya kasih di sini pribadi itu bersifat ke peran, fungsi. Fungsi apa? Anak Roh Kudus beda memang fungsinya atau tugasnya. Satu dengan yang lain. Contoh, yang pertama, nama yang berbeda daripada Allah itu, yang pertama adalah Bapa. Yang kedua adalah Anak atau Yesus Kristus, yang ketiga adalah Roh Kudus. Pertanyaannya, adakah benar di Alkitab ditulis tentang secara spesifik? Ya, kata Tritunggal atau tiga. Mari Bapak Ibu kita cek dulu Alkitab kita. Boleh Pak Octavianus Pak. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Pak Octavianus ya Pak ya, tolong dibaca. Supaya nanti Bapak bisa menjawab kalau ada pertanyaan dari orang yang Bapak Injili. Seringkali kan jadi pertanyaan, emang ada dalam kitab dituliskan tri atau tiga? Nah, ini kita cek nih. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Pak Octavianus silahkan dibaca Pak. Baik. 1 Yohanes 3. Sorry, 1 Yohanes 5 ya. 1 Yohanes 5. 5 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, ayatnya kelihatannya kurang sudah pas. turun mendahului aku. Ayatnya kurang pas, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes ya, bukan Yohanes. 1 Yohanes dulu. Oh ya siap. Mohon maaf salah buka kitab saya. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bumi, roh dan air dan darahnya adalah satu. Baik, perhatikan Bapak Ibu. Jelas sekali ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Ada tiga, artinya kan Tritunggal ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana tertulis istilah kata Tritunggal atau tiga? Nah ini 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 Bapak Ibu.
Yang mana memang selama ini sangat minim sekali orang Kristen memahami 1 Yohanes 5 itu sampai 8 ini. Padahal nyata-nyatanya jelas sekali ada kok. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Siapa yang akan kita jumpai? Siapa yang akan kita temui di sorga itu Bapak Ibu? 1, firman. Siapa ini firman? Firman itu adalah Yesus Kristus. Yang kedua, Roh Kudus. Terus siapa lagi yang pertama? Bapa. Jadi nama Allah yang Esa. Jadi Allah kita ingat Bapak Ibu. 1. Dan Alkitab mencatat. Allah kita yang 1 itu punya 3 nama dan juga punya 3 peran yang berbeda satu dengan yang lain. Yaitu Bapa, Firman atau Yesus atau Roh Kudus. Dan ketiganya ini 1. Tidak pernah 3 Allah kita. Saya berharap Bapak Ibu ini tolong dipahami. Karena nanti akan menjadi, kalau kita tidak paham, ya, kalau kita tidak bisa menjelaskan ini akan sulit Bapak Ibu nanti bertakan ini kepada orang lain. Karena ini akan selalu menjadi pertanyaan yang paling menonjol. Maka sama dikatakan. Ada 3 Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Menjelaskan tentang keberadaan daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Konsep Allah Tritunggal itu nyata-nyatanya jelas sekali Alkitab mencatat. Kalau Alkitab mencatat berarti kita nggak boleh buang. Harus kita amini, harus kita percaya, dan harus kita bertahan kepada banyak orang. Enggak kalau ada orang Kristen, kalau ada orang pendeta yang membuang konsep Allah Tritunggal, sesatlah dia. Semua apa yang tertulis dalam Alkitab sudah teruji dan terbukti oleh semuanya itu dari Tuhan. Maka tidak ada yang boleh kita anggap ini nggak penting kayaknya. Nggak ada. Sekali lagi Bapak Ibu, konsep Allah Tritunggal ini sangat minim dipahami oleh orang Kristen, termasuk saya katakan lulusan sekolah teologi. Sehingga apa? Mereka enggan dan takut memberitakan Injil karena akan ditanya tentang apa artinya Allah Tritunggal. Saya berharap ini bisa menjawab. Menolong Bapak Ibu supaya kita tak efektif. Saya pakai satu ilustrasi, saya bagi pendekatan saja. Ilustrasi hitungan matematik. 1 kali 1 kali 1 berarti 3 kali satunya Bapak Ibu. Sama dengan berapa? Ya 1. Artinya apa? Allah Bapa dikali Allah Anak, Yesus Kristus, dikali Allah Roh Kudus, sama dengan Allah yang 1. Bukan 3, bukan 4. Ini hanya sebagai pendekatan saja. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus secara panjang lebar. Tentang hal ini sudah saya ajarkan dalam mata kuliah doktrin Allah. Bulan lalu. Tolong Bapak Ibu pelajari ulang. Maka semua mata kuliah kita itu Bapak Ibu tidak berdiri sendiri. Itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Dengan satu tujuan. Supaya Bapak Ibu siap dan takut menjawab